Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dengan Romo Kuswo untuk mendengarkan katekese ala Romo Kuswo tentang ketentuan pastoral di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat sore Romo. Selamat sore. Berkah dalam. Berkah dalam. Gimana Romo kabarnya hari ini? Ya, tetap optimis, sehat. Sekalipun di masa pandemi ini ya kita memang harus hati-hati menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh supaya kita juga paham dengan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya itu. Makan yang sehat, jaga tubuh kita supaya tetap sehat. Ya memang itu anjuran dari pemerintah, itu memang harus kita lakukan Romo. Ya, harus disiplin. Kata kuncinya adalah kita harus disiplin. Kalau kita tidak disiplin maka bisa hidup ini berbahaya. Juga berbahaya bagi orang lain. Bagi orang lain juga berbahaya. Ya, karena virus itu tidak tahu ya, tidak dilihat ya. Ya, virus ini tidak mengenal kamu siapa dan kamu dari mana. Kalau kamu sudah ketemploan virus, wah kita bisa satu desa ini diisolasi ya, malah justru mau dilakban pastoran dia celaka. Iya Romo, kembali kepada apa yang saya katakan di depan bahwa bagaimana kebutuhan pastoral menyongsong new normal ini, terkait juga apa yang bisa dilakukan oleh gereja, oleh murid-murid Kristus dalam melihat dan mensikapi dampak dari virus corona yang dirasakan oleh umat dan oleh keluarga-keluarga di luar Katolik juga. Ya, pertama-tama tanggal 29 Mei 2020 kemarin Bapak Uskup mengeluarkan ketentuan pastoral yang jilid yang kelima. Ya, tidak berbeda jauh dengan jilid yang keempat, artinya melanjutkan soal ketentuan pastoral yang bagaimana menjalankan misa tanpa kehadiran umat ini tetap diperpanjang sampai dengan ada keputusan baru. Artinya ini situasi tidak bisa dipastikan karena memang vaksin belum ketemu. PSBB masih berlaku, apalagi di Jawa Timur kasus minggu-minggu ini terakhir ini justru bertambah banyak. Ini sungguh dilematis. Ya karena apa ya, orang Jawa Timur itu bonek, bodoh nekat, ini repot. Jadi tidak patuh dengan PSBB. Tapi juga sarana prasarana di Jawa Timur ini menurut saya juga terbatas, sehingga banyak klaster-klaster yang kemudian ya harus pulang dan di sana ditangani di daerah-daerah ini. Artinya buangan dari Surabaya ke Bojonegoro ke Kediri, dan ini juga berdampak bagi daerah yang lain. Nah, itu sekitar bagaimana kita harus benar-benar hati-hati, sekalipun sudah ada instruksi dari Menteri Agama terkait dengan revitalisasi fungsi rumah ibadah di masa pandemi ini dengan new normal, sebuah tatanan baru, kenormalan yang baru. Bagaimana itu nanti dijalankan, tetapi belum ada kepastian juga. Nah, gereja juga tidak mau sembrono, nanti dituduh membuat klaster baru, ya celaka, ya begitu. Dan ada yang tetap menjadi tekanan di gereja Keuskupan Surabaya, terlebih yang kedua soal kita harus maksimal mungkin melakukan protokol kesehatan. Jadi ketika mau beribadah,
ya tidak hanya itu, mewartakan itu kepada warga umat di paroki atau masyarakat sekitar. Apa itu protokol kesehatan, ya sudah kita lakukan dan harus kita sadari setiap kali kita harus cuci tangan dengan air yang mengalir minimal 20 detik, dan kalau berpergian kita harus pakai masker, ya, bertemu orang, ya, jaga jarak, tidak membuat kerumunan, ya. Terus itu protokol kesehatan yang menurut tatanan baru, ya, itu bagaimana ini harus dimiliki. Sebenarnya ini kan sudah terjadi sejak zaman nenek moyang, kan sudah diajarkan wisuh tangan. Mulai dia ndablek ae dadi wong yo piye maneh. Nah, yang ketiga soal melihat dampak dari pandemi ini secara sosial dan ekonomi. Sosial itu begini, situasi pandemi ini tidak harus membuat kita menjadi orang yang takutan begitu, takutan lalu membatasi semuanya. Enggak, kita harus waras dalam situasi sosial agar kita bisa berpikir jernih. Bagaimana mengingatkan orang tidak dengan emosional tapi dengan edukasi sungguh-sungguh, supaya orang yang diingatkan itu menyadari bahwa masa sekarang itu bukan yang dulu-dulu lagi. Kita harus masuk kepada normal yang baru. Lalu secara ekonomi kita tahu banyak, karena dibatasi, banyak orang yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, tukang-tukang sudah tidak ada yang bekerja, keseharian, serabutan, sakit banget. Apalagi yang pendatang, datang dari Ponorogo ke Ponorogo, tinggal di Ponorogo, jualan, lalu tidak bisa pulang ke rumahnya karena terkena ini, ya PSBB atau apa itu, lalu harus isolasi, ketakutan isolasi mandiri. Lalu di sana juga tidak terdaftar di RT RW-nya, lalu siapa yang mengurusi? Tidak kenal dengan pemerintah, tidak kenal dengan bagaimana. Dan bansos juga yang dibuat oleh pemerintah kan juga ada parameternya, ukurannya berapa. Di desa ini aja dapat berapa, diajukan sekian, malah separuh yang menerima bansos, yang separuh siapa sih nombok ikan begitu. Tapi gereja itu sebagai murid-murid Kristus, di dalam benaknya itu tidak ada kecuali yang manusiawi yang dipikirkan itu tidak ada. Melihat kenyataan seperti itu, dia tergerak. Sekalipun gereja kita di desa ya, tidak ada pemasukan, di bangkrut tak sini. Nah, tapi ada teman-teman saudara-saudara kita yang peduli. Ya, bagaimana kita kemudian juga menggerakkan teman-teman saudara-saudara kita itu untuk juga peduli. Ini aspek kepedulian. Nah, kemarin tanggal 1 Juni ya, hari Pancasila. Iya. Apa Pancasila dalam tindakan gotong royong menuju Indonesia maju. Nah, aspek gotong royong itu yang mencakup seluruh dimensi sila Pancasila itu sudah menjadi bakatnya masyarakat. Jangan belum ada, ini sudah ada bakat gotong royong, bakat kepedulian. Dan dalam ajaran kita sudah jelas kasih, cintailah sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Itu ajaran Kristen itu. Dan itu apa namanya, gold rule ya, kaidah kencana yang dipakai untuk bagaimana orang memiliki kepedulian, solidaritas sosial. Dan ajaran sosial gereja ngomong ke sana. Bagaimana Romo dengan
sembako yang dibagi-bagikan itu sebagai ini kan ada pertanyaan-pertanyaan itu kemarin. Selagi kita ditemani oleh Bunda Maria ya, dan ditemani oleh Roh Kudus, ya, saya pikir kita bisa optimis loh. Ya. Tapi kita tidak ngawur lah. Ya. Tidak ngawur itu artinya kita bisa. Jangan heroik. Ya. Gereja itu juga terdampak secara sosial dan ekonomi. Begitu Pak Mano. Ya. Lantas selama ini sejauh ini berapa yang dilakukan oleh Gereja Romo dalam mewujudkan bantuan sosial itu? Iya, bantuan sosial yang dilakukan oleh gereja itu beraneka macam karena di paroki ya, paroki Kevikepan Madiun juga sejak Maret kemarin malah melakukan nasi bungkus. Di Surabaya juga begitu untuk ojol itu. Teman-teman ini saya yakin ini bukan disuruh kok. Karena terpanggil juga, Allah telah mengasihi kita pun harus mengasihi mereka namanya. Tidak tega melihat saudaranya seperti itu. Ya seharusnya ini yang menjadi semangat semua orang ketika ada di situasi yang sangat sulit ini. Semua serba terbatas dan serba dilematis juga. Kita di paroki desa ini tidak banyak loh. Ya ada 250 paket sembako sudah dilakukan. Ini nanti pada bulan Juni akan melakukan lagi 327 untuk semua warga paroki dan 300 lebih untuk di luar paroki karena ada posko-posko yang bergabung dengan posko paroki ini di Kelurahan Kota Ponorogo. Ada beberapa teman kita relawan-relawan yang memang dia mengcover orang-orang yang saya ceritakan dari awal tadi. Dia tidak bisa pulang karena dia berjualan di Ponorogo. Dan banyak pekerja-pekerja seni di Ponorogo itu ya memang dia harus tirakat nih. Karena seni tidak laku sekarang. Dia mau pentas dengan apa? Gak ada pentas. Orang-orang komunitas jaranan itu, komunitas Riok itu tidak ada tanggapan, stres. Sementara dapat bantuan sosial dari mana mereka? Ya mereka bertahan. Akhirnya ini relawan-relawan ini yang bergabung dengan di tempat kita ini. Dan memang anjuran dari Bapak Uskup sendiri selama masa pandemi memang fokus kepada paroki untuk memperhatikan umat yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Sosial yang dimaksud ini ya kehilangan pekerjaan, lalu ya terbatas, dia tidak bisa yang biasanya jualan, dia tidak bisa jualan karena keterbatasan itu. Dan ekonomi ya memang tidak ada penghasilan. Lalu kita memberikan bantuan sembako. Bantuan sembako itu berapa gitu. Paling tidak bisa hidup untuk paling banter 10 hari 2 minggu itu beras 5 kilo ya. Nah, bagaimana? Apakah itu bisa dilakukan? Bisa saja. Dan umat di paroki saya yakin juga tergerak di paroki-paroki di Kevikepan Madiun di Ponorogo juga di Labu ini tergerak untuk membantu. Ada yang menyumbang sedikit dari sekalipun ini dari kekurangan. Tapi juga ada donatur-donatur yang datang karena melihat karya sosial ini baik. Nah lalu bagaimana ini kemudian diminta untuk fokus di lingkungan-lingkungan. Ya sambil kita memberikan bantuan sembako itu, kita juga bicara tentang new normal menurutku. Paling tidak itu dilakukan pun dengan tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Ini nggak bisa kita ngomong masalah. Kita harus maju ke depan. Ini perang. Dan harus maju ke depan. Perang masa mundur? Nggak bisa. Kita harus maju ke depan kok. Dan ini bagaimana kemudian situasi yang sulit ini
oleh murid-murid Tuhan zaman ini dimaknai sebagai peristiwa iman. Sulit memang, perut lapar. Ini ngomong soal peristiwa iman, tapi yuk kita kembali lagi kepada situasi diri kita. Kita enggak bisa lalu kita menuntut yang begini itu enggak bisa di zaman sekarang ini. Bagaimana dengan kesadaran sebagai murid Tuhan? Ya, di zaman ini kita bisa ngomong ini peristiwa iman yang mendidik. Jangan justru sebaliknya, kita berlaku seperti orang yang tidak beriman. Protes ke gereja aja enggak boleh protes kok, kan tidak. Tapi bagaimana? Kita harus bersabar, sebentar lagi kurang sedikit lah. Ini dibutuhkan jiwa untuk ketaatan, ketekunan. Iya, ketaatan dan ketekunan. Karena buahnya dari ketaatan itu kan berkat yang berkelimpahan. Teladan iman itu penting dari orang-orang suci ya, itu penting dari gereja sendiri. Dari situasi yang sangat parah tuh, gereja sama sekarang tetap berdiri mewatakan cinta kasih tadi. Terus gotong royong itu kalau kita tidak bisa gotong royong mending di Katolik mas ngaliho ae. Jadi kok ora iso gotong royong tidak punya kepedulian kita kepada sesama iki piye gitu. Wah, ya berat toh. Nah, hari ini kita begini kita melihat angka dulu, angka sebaran virus itu di Jawa Timur. Kita harus bersabar dan kita memang harus juga berdoa supaya situasi ini sungguh-sungguh ditangani sangat serius dan memang serius. Tapi kita tahu loh kejadiannya di real pemerintah ini. Kita juga kecewa dengan orang-orang yang beling gitu di situ. Kecewa juga dengan orang-orang yang tidak mengindahkan. Klaster-klaster baru terjadi dan kita orang yang mau patuh taat tapi melihat situasi yang di luar seperti itu ya rada mangkel pegel ya secara manusiawi. Tapi kita ya kan harus serius toh, memberi keteladanan toh. Bahwa orang Katolik harus serius di protokol kesehatan. Dan juga harus menyerukan protokol kesehatan ini supaya apa? Supaya kita nanti dalam tata peribadatan yang baru kita siap. Nah, bansos ini yang kita berikan dengan bantuan sembako ini bukan sesuatu yang membuat kita lebih hebat dari tidak. Ini bentuk kepedulian. Ada orang yang bertanya kepada saya, seorang banser, Romo nanti kalau dikira itu kristenisasi bagaimana? Sembaro ae, kurang gawean tinggal turu ae toh. Napa? Kita tahu situasi pandemi kok malah ngomong tentang kristenisasi ini bagaimana kamu? Menolong orang tanpa menolong orang. Ini kan satu. Kalau saudara-saudara kita terdampak, kita juga tidak memberikan ini bantuan, enggak. Tapi ini berdasarkan permintaan. Mereka meminta, mengajukan permohonan dan kalau ada orang yang seperti itu masa kita menolak? Masa kita diam kan begitu. Situasinya kan kita tahu parah bener. Dan teman-teman relawan juga ngecek di lapangan. Jadi, melihat ini benar enggak, Pak ini Pak Idris, ini cocok kamu ini benar ini ya. Nah yang di kota pun ada beberapa loh, masa ini di kota nggak bantuan sosial. Ya kita cover semampunya. Kemarin ada posko minta 100 paket sembako, nggak ada paket 100 paket sembako. Bagaimana ini nanti dicatat dulu lah, dicatat dulu. Jadi teman-teman ini memang sungguh-sungguh tidak punya Romo. Ya, itu bansos. Bagaimana teman-teman di paroki sendiri menyadari ini? Ya kita tahu situasi paroki kita lah di Santo Janus Klepu. Tapi bansos yang kita berikan itu sebenarnya selain memang secara sosial ekonomi, yang kedua itu untuk ini loh.
jangan takut. Nah, ini motivasi kamu supaya kamu tetap bertahan hidup. Ada orang lain di sekitarmu yang juga Jangan takut. Kan kata-kata Tuhan kepada para murid itu ketika gelisah kan, jangan takut. di podo tentrem. Nah, di podo tentrem, tamanono roh suci kan mari ngono toh. Iya. Nah, supaya apa? Kamu supaya waras. Nah, kalau kamu waras, kamu tidak ketemplokan virus. Iya. Sederhana loh. Dan saya pikiran saya positif, maka saya tidak akan. Dan saya karena tahu bertemu dengan orang ya juga tidak sembrono. Sekarang nggak boleh salaman. Ya jangan maksa salaman, ngene wae. Lah kan beres toh. Iya. Ngono toh. Jaga jarak 1 meter, 1,5 meter, bahkan sampai 2 meter duduk. Memang berat. Tapi ya karena kita waras lah, kita tahu situasinya seperti ini, protokolnya seperti ini, dan bagaimana nanti kita kalau sudah melatih diri ini, nanti kalau gereja dibuka lagi, harus siap situasi ini new normal. Tata peribadatan harus diatur, kamu harus ditembak kepalamu, di termogan ini berapa, terus kamu harus pakai masker bersih. Seandainya suhunya tinggi, Pak sakit waktu mulai ya Mas, mulai. Ya, Jangan ya koron yang jero gereja mulai wae ngono. Dan harus berani menegur seperti itu. Ramanya misal kalau membagi komuni nanti bagaimana? Ini kan mau diatur juga. Jadi kan sentuhan tangan, dan kita kan tidak mau paranoid juga toh. Lalu begini enggak, tapi kita sadar ini protokol kesehatan yang sebentar lagi akan dikeluarkan bagaimana, dan kita kalau ini kita harus sudah siap sungguh-sungguh. Teman-teman kita juga harus sudah siap. Maka bagaimana menyiapkan? Ya maka kita buat katekese, kita memberitahukan kepada para ketua lingkungan. Kan ketua lingkungan kan sekarang kan di Keuskupan Surabaya kan menjadi garda depan di depan dengan pengurus lingkungan, dan dia harus harus waras pertama ini. Terus malah memprovokasi. Lu kan repot ketua-ketua lingkungan memprovokasi. Malah nyeneni Romo Parok ini lu Romo Parok ini lu bingung karo corona kok. Bingung karo situasi mau Senin ini piye. Nah, hal yang seperti ini mari kita berpikir sungguh-sungguh bahwa bagaimana ini peristiwa iman murid-murid. Nah, zaman sekarang ini persekutuannya apa benar-benar kelihatan. Apa murid-murid itu sungguh-sungguh dewasa dalam iman, penuh pelayanan, dan Keuskupan Surabaya loh, arah dasarnya luar biasa ini. Jadi nanti ketua lingkungan dan pengurusnya itu menjadi katakanlah orang yang harus mewujudkan, yang menjadi teladan untuk mewujudkan misi murid-murid Kristus di Romo ya, di mereka masing-masing. Ya terus bagaimana kita semakin mawas diri dengan situasi yang seperti ini, dan kita tahu bahwa jangan berpikir ini euforia baru sudah selesai PSBB nanti enggak. Kalau kita tidak disiplin dan menerapkan protokol kesehatan, kita takut ada gelombang kedua. Dan ini kita tidak siap dengan gelombang kedua. Tenaga medis sudah lelah, terus kena gelombang kedua lebih parah lagi. Lebih baik kita tidak meminta itu, tapi kita disiplin diri dan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi jangan lupa, setelahnya normal ini masalah di belakang adalah ekonomi. Sosial ekonomi, dan kita memang bantuan sosial berupa sembako ini hanya untuk apa? Kita memberi, meringankan, dan semoga kita juga menemukan cara-cara secara ekonomi memberdayakan umat. Kita punya komisi PSE, dan kita di paroki ini akan ada rencana memang akan kalau di pemerintah kartu sembako murah kan gitu, kita membuat pasar murah, dan kita sudah punya tempatnya, ada pasar murah. Dan bagaimana nanti sayur juga dari lingkungan. Dan ini kampung-kampung tangguh, kampung-kampung mandiri yang
dikonsepkan di panduan lintas sektor di PSBB itu, di new normal itu, kita akan terapkan di lingkungan supaya teman-teman juga berdaya dan semakin optimis kita bisa mengarungi badai corona ini. Malah juga jangan lari tapi siap dengan protokol kesehatan. Begitu Pak Walu, kira-kira penjelasan dari saya soal ini pastoral di masa pandemi. Nanti gereja sekarang ini juga berpikir ke depan bagaimana untuk menata kembali katakanlah gejolak ekonomi ini dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan dari beberapa sisi-sisi kecil untuk ekonomi bersama itu Romo ya. Semoga ini menjadi terwujud Romo ya. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah wawancara kami dengan Romo Kuswo tentang katekese di masa pandemi corona ini, menyongsong new normal. Selamat sore, berkah dalam, dan semoga kita bisa menghadirkan, membumikan kasih itu kepada sesama. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Anam. Nah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mensyukuri rahmat kehidupan dan semangat baru yang Kau tanamkan setelah kami menerima Roh Kudus di hari raya Pentakosta yang telah berlalu. Dan kini kami memasuki situasi masa pandemi ini dan masih belum kelar kami menjalaninya. Terlebih di Regio Jawa Timur, kami berdoa agar pemerintah sungguh menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat menemukan harapan baru dan siap untuk menerapkan new normal dalam kehidupan. Dan kami gerejamu di tengah-tengah hadir dengan semangat mengasihi, semangat gotong royong, dan juga mau peduli kepada sesama, membangun diri dan semangat kasih, agar kami sungguh-sungguh menjadi tanda, sarana, dan keselamatan bagi keselamatan banyak orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kita sekalian senantiasa dalam lindungan berkat-Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.